silakan duduk semua. Terima kasih. Aduh, lagi-lagi saya ngerasa gak nyaman. Tapi tidak apa-apa. Ini imajinasi dan halusinasi saya saja mungkin. Saya berhadapan dengan Ari tanggal 23 bulan 10 1988 dengan nomor rumah 11. Betul Mas Ray. Ari ini sering diganggu sosok pocong. Pocong. Di kamar waktu itu pernah muncul sosoknya, Iya. pingsan, tahu-tahu bangun-bangun sudah di tempat tidur. Iya. Dan bahkan keluarga, terutama istri, pernah diganggu, kesurupan juga ya. Iya, sering. Dan makanya tujuannya datang ke menembus mata batin Iya. untuk lepas dari semua gangguan ini. Betul. Pocongnya yang kamu lihat gede ya? Iya. Gemuk kan? Betul. Itu kan? Iya. Saya ngeliat nih sekarang vision saya ngerasain ini bukan gini. Kalau kamu makan makanan nggak suka dan disuruh makan nggak mau kan? Nggak mau. Nah this is what I feel like. Gue nggak mau lihat tapi gue ngeliat gitu. Dan kelihatan sekarang. Ciri-cirinya ini ya saya kasih tahu. Seperti apa, Ras? Saya cocokin sama Mas Ari. Dia agak gempal badannya. Ya, betul? Oh, harus jawab betul atau Betul. tidak. Dan saya ngelihat ada tanda di tubuhnya. Saya tidak tahu ini berupa tanda lahir yang besar ya. Betul Mas Ray. Dan gangguan itu muncul dari rumah bagian belakang. Betul. Itu dia. Saya sih bukan gini. Well, saya sangat menghargai budaya, culture, orang-orang di berbagai negara dan segala macam, hantu-hantu segala macam. Yeah. Tapi yang saya nggak pengen lihat adalah ekspresi muka pocong itu yang terus ya setiap saya ngeliatin kamu gitu ya, jadi ini nih ya. Seru banget. Ya, aku kayak ngerasa ada kesalahan sesuatu di masa. Jadi tuh kayak dia gini gitu, gitu. Kok salah jadi ngebayangin gitu Iya, ya? ngebayangin. Yeah, that's gini. Iya. Itu sih. Aduh. Begitu kamu ceritain langsung merinding. Iya. Saya merinding. Oh, merinding ya? Ini dia punya melakukan kesalahan sampai pocong ini datang. Begitu. Pergi. Jangan ganggu gue lagi. Jangan ganggu gue lagi. Pergi. Mas, sabar Mas. Dia Aduh, kenapa, Mas. Ras? Mas. Dia ada di situ, Mas. Iya Mas, tapi Dia ada di situ. Awas kepalanya bocor. Mas, tapi Kamu ngelihat apa? Mas Ari. Tunggu. Mas, awas Mas. Mas. Jangan. Mas. Oh, nih gua takut nih dia. Ini Ma- kena kepalanya. Wait. Itu warna. Dia ngelihat pocong. Ada Di mana Mas? Mas Ari lihat pocong. Di mana? Baik. Di mana? Dia di situ. Hati-hati ya. Mas. Gua ngeri dia jatuh. Mas tenang Sebentar, dulu deh. Mas Mas Ari tenang tenang dulu. dulu. Mas tenang Baik. dulu. Mas Dia Ari tenang. ngelihat pocong yang aku ngomongin, Bay. Tadi Iya. yang kamu ceritain itu. Ada di sini emang. Betul. Mas nggak undang dia ke sini kan? Enggak, dia nggak ngundang sama sekali justru. Emang sering diikutin aja. Bener. Hasil baik di banyak orang ini aja dia langsung ngeliat itu ada hitam-hitam kan, yang ruangan hitam gitu kan. Nah dia ngeliat, dia nggak ngundang. Tapi ngikutin hidupnya terus. dia tuh kasihan. Bagus nggak gila kalau ngomong kasarnya, lu tau gak sih? Iya. Katanya, Kalau kayak Jadi gitu kayak jadi paranoid dong. depresi kan nanti gue lebih. enggak sih nggak kasihan dia. Aduh Mas, Jangan jatuh deh, udah yuk. Mas, Iya, Mas. Roy, Iya. Roy, dia ada di mana sekarang pocongnya? Roy. Sosok pocongnya ada di mana, Roy? iya Mas, istighfar. Di belakang kamera. Kamera. Nomor 5. Sebelah sana. Astagfirullahaladzim.
Sama yang kayak kamu gambarin tadi, Roy. Iya, saya mau gambarin nih apa yang saya lihat. Beneran, saya akan membantu kan orang biasa nggak bisa lihat nih, kecuali saya dengan Mas Ari. Ya, dia fobia banget loh, dan kasihan banget dia tuh sendiri. Ini saya nggak bilang ini saudara atau apa ya, tapi ada sesuatu kekuatan yang menghampiri dia. Maksudnya dia datang karena ada alasannya gitu maksudnya. Karena frekuensi seseorang itu kalau lagi lemah, gampang dimasukin apa aja. Dia berarti pernah melakukan sesuatu yang mengundang pocong ini datang terus. Betul sekali, Bay. Pernah melakukan apa, Mas Ari? Kalau misalnya misteri ini nggak dibongkar, tambah parah loh. Saya akan jujur di sini, Mas Roy. Monggo. Di makam itu, saya pernah injak-injak makamnya. Saya pernah kencingin makamnya. Mas, kok dendam banget? Iya, kenapa? Makamnya siapa emangnya? Apa? Semasa hidupnya dia sering menyakiti hati Oh, saya. saya tahu. Saya dapat vision di kuping saya. Budi ini menganggap si Mas Ari tidak punya uang dan finansialnya bobrok. Jadi tiap kali Ari datang ke Budi katanya, Pak lu juga minjem duit. Maaf ya, saya harus bongkar ini. Maksudnya dia selalu Betul ya? diremehin Betul. sama Budi. Betul sekali. Betul. Jadi si Budi ini punya finansial yang lebih. Mereka bersahabat tadinya, dan kemudian tapi lama-lama jadi jadi songong. Ini saya mendengar dari teman saya bilang, Rai, dengan mengatakan, dulu nggak punya apa-apa, nggak usah belagu. Iya. Diremehin terus dia selama Dia melecehkan maaf. saya, dia meremehkan saya. Maaf Dan banget. saya nggak terima itu. Tapi kan orangnya udah meninggal, Mas. Harusnya nggak kayak begitu. Meninggalnya ada Dia hubungannya kesel sama soalnya. Hah? meninggalnya ada hubungannya sama Ada. Dan gara-gara sosok pocong itu menghantui saya selama ini kurang lebih 1,5 tahun. Saya hampir membunuh istri pertama saya, Mas Roy. Hah? Gara-gara pocong. Ya, Gimana ceritanya? ceritanya begini. Saya kan kalau tidur kan suka dimatiin lampunya ya sama istri. Dalam mimpi saya dia datang. Sosok itu datang. Pocong ini datang. Iya. Sosok pocong itu datang. Ketika saya membukakan mata, tiba-tiba di sebelah saya sosok pocong itu. Jadi pas lagi buka mata langsung Ya, pocong. akhirnya saya refleks, tangan saya nyekek si pocong itu, sekerasnya saya, sekeras Terus? mungkin saya. Dan ternyata setelah saya sadar itu istri saya. Jadi punya istri sendiri dong. Betul, Mas Roy. Dia nggak sadar, Bay. Bukannya saya belain ya, cuma memang di bawah pengaruh. Itu istrinya gimana keadaannya? Saya bersyukur karena istri saya nggak kenapa-napa. Cuman karena saya cekek dia tersengat. Dan saya pun menangis di situ. Trauma juga. Astagfirullahaladzim. Kita lagi tidur. Iya lagi trauma. Iya. Mau dibunuh. Dan gara-gara itu istri saya pun minta cerai. Ya ampun. Aduh. Dan saya dipidanakan juga. Oh, Mas disangka mau bunuh. Iya, betul. Terus harus bertanggung jawab secara hukum. Betul. Masuk Penjara. Saya masuk penjara, tapi alhamdulillah dari pihak keluarga saya ada yang membantu. udah selesai. Selesai Kenapa? Pasal penganiayaan. penganiayaan. Karena sebelum saya melakukan itu sama istri, saya pun sering marah-marah. Tiba-tiba amarah saya itu sering meluap. Itu sih, dampaknya ke anak. Saya sering memukul anak saya. KDRT juga ya. Ampun, kok jadi Betul, Mas Rio. udah depresi dong kalau kayak begitu. KDRT juga, Bay. KDRT dan pukul anaknya loh. Iya. Bahasa. Di ini. Aduh, Roy. Saya merinding jadinya. Dia ada di sekitar sini. Tapi dia kenapa ya ngikutin Ari terus? Iya. Ini Dendam. berarti ini Budi dong, Roy. Iya. Budi. Tuh. Tuh kan mulai Tuh, lagi. tuh dia tuh. Kita harus siap mental ya. Benar-benar doa-doa. Mas Ari lihat lagi ya.
Astagfirullahaladzim. Iya mas. Bay, antara Astagfirullahaladzim. rasa kasihan dan serem. Gitu. Ada dua. Karena dia bisa ngelakuin. Saya nggak mau diganggu dia lagi, Mas Roy. Kamu sudah Bantu mencoba, saya, Mas Roy. kamu sudah coba untuk minta maaf Ya belum ke mas minta maaf keluarganya? harusnya mas. Saya benci sama dia. Saya sangat benci sama dia. Orangnya udah meninggal. Tapi kelakuan dia terhadap saya, Tapi saya nggak bisa memaafkan dia. nggak baik loh mas, orang udah meninggal diingat jeleknya. Orang udah meninggal tuh harus ingat baik-baiknya mas. Betul. Betul, Nanti setuju. jadinya akhirnya mas juga yang kena begini tuh. Kenapa sosok ini gentayangan ya Roy? Apa jangan-jangan dia juga punya pegangan ya? Menuntut balas. Tapi Saya nggak bisa memaafkan dia. nggak baik loh mas, orang udah meninggal diingat jeleknya. Orang udah meninggal tuh harus ingat baik-baiknya mas. Betul. Betul, Nanti setuju. jadinya akhirnya mas juga yang kena begini tuh. Kenapa sosok ini gentayangan ya Roy? Apa jangan-jangan dia juga punya pegangan ya? Menuntut balas. Baik, ini Budi ternyata. Budi nggak pakai alat Iya. mistis ini juga kan sampai dia gentayangan gitu? Dia awalnya pakai, terus nggak keburuan kecopot, akhirnya meninggal. Dia meninggal. Terus dalam keadaan dia punya ilmu hitam. Tuh. Hari, kamu nggak cuma ngikuti Budi. Saya dengar kata di sini. Tante Ambar. Tante Ambara, Ambara. Ambarawati. Siapa itu? Ambarwati. Ah, Ambarwati ya. Ambarwati. Ambarwati. Hmm. Ambarwati itu bibinya dia. Tantenya dia. Iya, bibi. Bibinya. Ah, Tambah. Apa hubungannya ya Roy? Kok saya lihat Tante Ambara segini bibinya. Saya ngeliat dia jadi setan juga loh. Ambarwati ini. Ini yang kamu gambar? Iya. Sebenarnya dia nggak tahu ini almarhumah Ambarawati. bibi Ambarwati Bibi itu Ambarawati. meninggal sebelum almarhum Budi. Jangan-jangan dua-duanya meninggal karena tumbal ilmu hitam atau ilmu apapun itu yang dipunya sama almarhum. Betul sekali. Kamu bisa undang dia ke studio untuk kamu ajak komunikasi, Roy. Ah, Sepocong ini. Mas Hari, kamu lihat pocongnya sampai segitu loh, kamu bisa tewas loh. Kita lanjut ke tempat yang lebih tenang ya.